bentuk kelima, jadi bentuk kelima ini kebalikan dari bentuk keempat tadi. Bentuk kelima ini kebalikan dari bentuk keempat. Kalau bentuk keempat tadi basisnya berbeda, fx berbeda dengan gx, tetapi memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkatnya sama-sama hx. Semuanya memuat variabel. Nah, kalau bentuk kelima ini basisnya justru sama. Basisnya ini justru sama, tetapi mereka memiliki pangkat yang berbeda. Yang satunya hx pangkat fx, yang satunya hx pangkat gx. Semuanya memuat variabel. Nah, jadi kalau ada persamaan eksponen seperti itu, kemungkinannya penyelesaiannya bagaimana saja. Nah, ini juga ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama coba. Nah, misalnya hx-nya basisnya sama-sama, saya pakainya langsung konstanta, misalnya sama-sama 5 nih. 5 sama dengan 5. 5 ini akan bernilai sama dengan 5 ketika pangkatnya bagaimana? Ya ketika pangkatnya harus sama. Kalau ini 5 pangkat 2 ya kanan juga harus 5 pangkat 2. Kalau 5 pangkat 3 ya harus 5 pangkat 3. Artinya kemungkinan yang pertama, persamaan itu akan bernilai sama ketika pangkatnya sama, yaitu ketika fx sama dengan gx. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ada lagi, yaitu ketika, coba berapa? Ketika hx-nya, kalau tadi kan pangkatnya harus sama, ini hx-nya itu bisa jadi bernilai 1. Kalau hx-nya bernilai 1, apakah fx dan gx-nya itu harus sama? Enggak, dia boleh berbeda. Mau fx-nya misalnya yang 1,5, yang 1,10, itu boleh, mereka boleh berbeda pangkatnya, karena 1 dipangkatkan bilangan berapapun ya hasilnya tetap 1. Maka kemungkinan yang kedua, hx-nya bisa jadi bernilai 1. Sedangkan fx gx-nya dia harus sama. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, hx-nya itu bisa jadi bernilai 0 dengan syarat fx dan gx itu harus positif, nggak boleh negatif. Itu boleh hx-nya sama dengan 0. Kemudian yang keempat, jadi ilustrasinya untuk yang keempat kayak gini. Negatif, saya mau nanya negatif 1 pangkat 5 itu apakah sama dengan negatif 1 pangkat 3? Sama ya, sama-sama hasilnya negatif 1. Nah, sekarang kalau negatif 1 pangkat 7 apakah sama dengan negatif 1 pangkat 9? Sama. Negatif 1 pangkat 2 apakah sama dengan negatif 1 pangkat 4? Sama, hasilnya positif 1. Kalau negatif 1 pangkat misalnya 6 apakah sama dengan negatif 1 pangkat 2? Sama, hasilnya juga positif 1. Nah, kalau negatif 1 pangkat 3 apakah sama dengan negatif 1 pangkat 2? Berbeda, ternyata yang ini negatif 1 pangkat 3 itu hasilnya negatif 1, negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. Berbeda. Nah, kalau negatif 1 pangkat 4 itu apakah sama dengan negatif 1 pangkat 5? Hasilnya ternyata berbeda. Jadi negatif 1 itu akan bernilai sama ketika pangkatnya itu ya sama-sama ganjil ini atau sama-sama genap. Jadi untuk persamaan eksponen di atas bisa jadi
bisa jadi hx-nya itu bernilai negatif 1 dengan syarat pangkatnya, atau dalam hal ini dia fx gx, itu keduanya harus sama-sama genap, atau fx gx itu sama-sama ganjil. Nggak boleh satu genap satu ganjil. Jadi kemungkinannya ada 4. Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx bisa jadi bernilai 1, kemudian yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya harus bernilai positif, dan yang keempat bisa jadi hx-nya itu sama dengan negatif 1 dengan syarat pangkatnya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, agar lebih jelas sekarang kita akan ke contoh soal. Contoh soal yang kedua ya. Ada soal di sini x min 4 pangkat 3x plus 2 itu sama dengan x min 4 pangkat x plus 4. Nah, jadi di sini jelas basisnya itu sama. Basisnya di sini yaitu yang x min 4. Ini adalah hx. Kemudian yang satunya memiliki pangkat 3x plus 2. Ini adalah fx. Kemudian yang satunya pangkatnya x plus 4. Ini adalah gx. Nah, tadi penyelesaiannya itu ada 4 kemungkinan. Kita kerjakan dari kemungkinan yang pertama. Yang pertama, x min 4 itu, x min 4 sama dengan x min 4 itu akan bernilai sama ketika memiliki pangkat yang sama, yaitu yang fx sama dengan gx. Berarti 3x plus 2 itu sama dengan x plus 4. Ini x pindah ke ruas kiri, 2 pindah ke ruas kanan. Berarti 3x min x itu sama dengan 4 min 2. 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Jadi 1 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial di atas. Kemudian yang kedua, bisa jadi pangkatnya itu berbeda. Fx itu berbeda dengan gx, nggak apa-apa. Dengan syarat, yaitu hx-nya atau basisnya itu bernilai 1. Karena 1 dipangkatkan bilangan berapapun, hasilnya tetap 1. Berarti x min 4 itu sama dengan 1. Berarti x sama dengan 5. Jadi 5 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial di atas. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu hx-nya bernilai 0. Dengan syarat fx gx itu keduanya bernilai positif. Nah, sekarang kita cek hx-nya dulu. Hx sama dengan 0, berarti x min 4 sama dengan 0. Nah, berarti x sama dengan bernilai 4. Nah, sekarang kita cek apakah betul ketika x-nya sama dengan 4, fx-nya itu sama dengan bernilai positif dan gx-nya juga bernilai positif. Kita cek sekarang. Untuk fx-nya 3x plus 2. Nah, sekarang kita cek untuk ketika x-nya bernilai 4 atau f4. Berarti 3 kali 4 plus 2. 3 kali 4, 12. 12 ditambah 2, 14. Tuh, ternyata dia positif. Nah, kemudian untuk gx. Gx-nya x plus 4. Ketika x-nya bernilai 4 atau g4,
G4, berarti 4 tambah 4 bernilai 8. Ternyata juga positif. Berarti ketika X-nya sama dengan 4, ini ya penyelesaiannya, ternyata X sama dengan 4 itu merupakan penyelesaian, atau dengan kata lain memenuhi persamaan eksponensial di atas. Nah, sekarang yang kemungkinan keempat. Kemungkinan yang keempat tadi yaitu Hx itu bisa saja bernilai negatif 1, yaitu ketika pangkatnya atau di sini fx gx-nya itu fx dan gx itu sama-sama genap, atau fx dan gx itu sama-sama ganjil. Nah, tadi hx-nya berapa tadi? Nah, hx-nya x-4. Kita masukkan x-4 sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1 plus 4, x sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan cek untuk fx dan gx-nya. Fx tadi 3x plus 2 fx tadi 3x plus 2. Nah, sekarang kita cek ketika x-nya sama dengan 3, atau di sini f3. Kita cek 3 kali 3 plus 2 berarti 9 plus 2 yaitu 11. Nah, ini ganjil. Nah, karena fx-nya ganjil, nanti dia akan memenuhi, x sama dengan 3 itu akan memenuhi ketika gx-nya nanti juga ganjil. Kita cek untuk gx-nya. Gx tadi x plus 4. Nah, betul nggak x plus 4? Ya, x plus 4. Nah, kita akan cek ketika x-nya 3 atau g3. Berarti 3 plus 4. Berarti g3-nya 7. Nah, ternyata g3 pun 7 itu juga ganjil. Jadi x sama dengan 3 itu juga memenuhi persamaan eksponensial di atas tadi. Jadi penyelesaiannya itu adalah x sama dengan 1, x sama dengan 5, x sama dengan 4, dan x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya HP dari persamaan eksponensial tadi adalah 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, dan 5. Nah, semoga cukup jelas penjelasan contoh soal untuk persamaan eksponensial bentuk kelima.